Bismillah. 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 Ta'ala wa ta'ala wa tadhakura tadhkirana fa'ulil liba wa libada wa sifada wa hasanat tamasuku kitabillah sunnatu rasul amma bihi min tawa maradati wa dhabi sunna wa sufati man al-mawti wa tashabina rasulillah inna ma'amna zawjihim wa shaykhina fi din wa rabbatihim wa asrarihim anwarihim wa min fidina dunya al-akhir bi kulli niyyah salihah fi khairati dunya al-akhir sukhatim man al-mawti fi alamana wa nabiyina Muhammadan صلى الله عليه وسلم وصلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan yang telah lalu, yaitu dalam kitab Jawahirul Quran. Terakhir tentang ayat-ayat jawahir yang ada di surat An-Nahl, yaitu pada firman Allah SWT surat An-Nahl surat ke-16 ayat 9. Wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha jair walau syaa lahadakum ajma'in. Dan 'ala Allahi qasdus sabil, dan hak Allah lah untuk menerangkan jalan yang lurus. Wa minha jair, dan di antara jalan-jalan itu ada yang menyimpang dari jalan yang lurus tadi. Ahli tafsir mengatakan jalan yang lurus adalah ad-dinul Islam, sedangkan yang menyimpang itu adalah sairul milal, milat-milat yang lain selain milatul Islam, Yahudiyah, Nasraniyah, Majusiyah dan sebagainya. Bagi lagi menafsirkan yang dimaksud wa aloi qasdus sabil, yang dimaksud qasdus sabil, qasdu itu pertengahan, as-sabil jalan yang tengah-tengah, dan atas Allah lah jalan yang pertengahan itu. Yani Allah lah yang menjelaskan daripada asy-syara'i' wal fara'id, syariat-syariat dan kewajiban-kewajiban. Ada yang menafsirkan qasdus sabil itu sunnah daripada Rasul SAW, dari Allah. Min hajair, sedangkan jair adalah hawa nafsu yang jair, yang menyimpang. Dia kata jaro ya juru jauran, artinya menyimpang atau zalim. Wa min hajair, ini di antara
jalan itu ada yang jair, ada yang menyimpang. Ini mengatakan jalan yang lurus qasdus sabil itu Islam, jair itu yang menyimpang itu jalan agama lain selain Islam. Sedangkan bagian menafsirkan qasdus sabil itu adalah faraid, yang fardu-fardu atau syariat. Jair itu berarti yang menyimpang dari syariat atau hawa nafsu dan sebagainya. Bagaimana menafsirkan qasdus sabil ini sunnah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa huwa alladhi, ini ketika Allah sudah menyebutkan daripada nikmat-nikmat Allah berupa hayawan di ayat sebelumnya yang mengantarkan manusia ke tempat-tempat tujuannya sebagai ini pada jalan-jalan zahir di bumi. Karena di ayat sebelumnya itu kan disebutkan wal khayla wal bighala wal hamira. Ada kuda, ada bagal, ada himar. Nah, kemudian di ayat berikutnya itu di ayat 8 tadi, di ayat 9 Allah menjelaskan tentang jalan-jalan maknawi, yaitu berupa agama. Kalau di ayat sebelumnya Allah bercerita tentang memberitakan tentang jalan-jalan zahir berupa yang disampaikan, yang disampaikan oleh sarana transportasi berupa waktu itu lebih kepada hewan-hewan ternak tadi, merupakan kendaraan. Nah, kemudian di ayat 9 Allah menjelaskan tentang jalan maknawi berupa agama. Dan itu juga nikmat dari Allah, mana Allah yang menjelaskan agama itu. Tapi di antara jalan-jalan itu ada yang menyimpang. Walau sya'ala hadakum ajma'in. Seandainya Allah mau, Allah pasti memberi hidayah pada kalian semuanya. Kenapa Allah? Ini yang sebagian disesatkan, sebagian ya kalau seandainya Allah mau kasih hidayah semua, itu terserah Allah. Kalau Allah pun menyesatkan sebagian, ya Allah sudah menjawab bahwa dia itu yahdi ma yasha wa yudhillu ma yasha. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dia memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. La yusalu amma yafalu yusalun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi manusia yang ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Ya. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Dan di situ kemudian Allah kembali mengingatkan kita akan nikmat-nikmat Dia. Berupa bahwa Allah lah yang menurunkan air dari langit. Lakum minhu syarabun. Bagi kalian dari air itu ada minuman. Wa minhu syajarun. Ya. Fihi tusimun. Dan dari air itulah adanya pepohonan. Yang fihi, yang pada pepohonan itu kalian tusimun, menggembalakan ternak kalian. Asama yusimu isamatan. Al-bahaimus as-saimah itu adalah hewan ternak yang digembalakan. Fihi tusimun, pada pepohonan itulah kalian menggembalakan ternak kalian. Semua itu dari Allah yang menurunkan air dari langit kemudian turun ke bumi. Air itu menghidupkan tanah, tanah menumbuhkan pepohonan. Air itu juga masuk ke tanah menjadi sumber minuman, sumur mata air dan sebagainya bagi manusia. Bagian diserap oleh tanah ditumbuhkan tanam-tanaman. Dari tanam-tanaman itulah kemudian hewan-hewan ternak itu digembalakan. Yumbitu lakum bihi zar'a. Yang mana yumbitu lakum bihi zar'a, Allah menumbuhkan bagi kalian dengan air itu az-zar'a. Jadi tanam-tanaman. Zara' itu lebih kepada makanan pokok. Tanam-tanaman seperti gandum, beras, jagung, itu zara'. Wa zaitun, juga buah zaitun, wan nakhil, Allah tumbuhkan pohon kurma. Wal a'nab, Allah tumbuhkan anggur. Wa min kulli thamarat, dan dari seluruh buah-buahan yang Allah keluarkan daripada bumi dengan air itu, air yang satu, air yang sama. Bahkan terkadang tanah yang sama, air yang sama, tapi tumbuh buah-buahan yang berbeda-beda.
dengan macamnya, rasanya, bentuknya, ya, baunya, ya, berbeda-beda jenisnya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam yang semua itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir bahwa la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah karena semua dari Dia. Kemudian bahkan dikatakan juga di ayat yang lain, "Man khalaqas samawati wal arda anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna min hadiqati dzata bahjah. Maka lakum antum bitu syajaraha." Dalam ayat yang lain surah An-Naml 60 Allah berfirman, siapakah yang mencipta langit dan bumi, menurunkan bagi kalian dari langit minas samai ma'an, dari langit itu air, fa ambatna bihi hadiqati dzata bahjah, kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun zata bahjah yang memiliki keindahan, tanam-tanaman yang indah. Maka lakum antum bitu syajaraha, tidak ada bagi kalian kekuatan untuk menumbuhkan pepohonan yang ada di kebun-kebun itu. Ini kamilah yang menumbuhkan. Ailahum ma'allah, apakah ada ilah lain, apakah ada sesembahan lain selain Allah? Ya, balhum qaumun ya'dilun. Akan tapi meskipun ditunjukkan ayat Allah, mereka memang orang-orang yang suka menyimpang, berpaling dari ayat-ayat Allah SWT, sehingga tidak bermanfaat bagi mereka karena tidak ada perenungan terhadap ayat-ayat Allah SWT. Wa ma dzara'a lakum wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara. Dikatakan setelah Allah memberitakan tentang bahwa Dialah yang menumbuhkan semua itu tadi, tanaman zaitun, kurma, pohon kurma, anggur, dan semua buah-buahan, itu terdapat tanda bagi orang yang tafakkurun, yang berpikir. Lalu Allah menjelaskan tanda-tanda yang lain, itu Allah lah yang menundukkan bagi kalian. Sakhkhar lakum ay dzallala lakum al-laila wan nahar, malam dan siang. Karena perhitungan secara syariat dimulai di waktu malam. Ini hari Ahad, nanti maghrib itu Senin. Maka malam disebut lebih dulu, al-laila wan nahar. Dan juga karena kemuliaan malam daripada siang. Malam lebih mulia dari siang. Ya. Makanya Isra Mi'raj dilakukan di waktu malam. Al-laila wan nahar, maka Allah tundukkan bagi kalian malam dan siang. Wa syamsa wal qamar, matahari dan bulan. Wa nujuma musakhkharatin, wa nujuma musakhkharatun bi amrih, dan bintang-bintang semua itu tunduk dengan perintah dari Allah SWT, dengan perintahnya. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya di dalam semua itu terdapat tanda-tanda yang banyak bagi kaum yang berfikir. Kemudian wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh, dan apa yang Allah tumbuhkan, yang Allah ciptakan, lakum untuk kalian, wa ma dzara'a lakum ili ajlikum, yani karena kalian manusia. Itu di situ maktuf kepada al-laila wan nahar tadi. Jadi Allah tundukkan apa-apa yang Allah ciptakan untuk kalian. Ai sakhkhara ma dzara'a lakum, ai sakhkhara ma khalaqa li ajlikum. Jadi Allah lah yang menundukkan apa-apa yang Allah ciptakan untuk kalian. Fil ardi, di bumi. Yang Allah tundukkan di bumi berupa hewan ternak, pohonan, buah-buahan, semua Allah tundukkan untuk manusia, untuk kebutuhan hajat hidup manusia. Mukhtalifan alwanu, dalam keadaan berbeda-beda warnanya, jenisnya. Inna fi dzalika la ayatal liqaumin yadhakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil peringatan. Itu ada ayat 13. Ini Allah SWT
mengingatkan akan tanda-tanda kebesarannya atas hambanya, nikmat-nikmatnya yang besar, berupa penundukan malam, siang, dan semua itu tadi yang bisa berganti, matahari, bulan, masing-masing ada fungsinya. Juga untuk kebutuhan hidup manusia, tanam-tanaman bisa tumbuh karena cahaya matahari dan seterusnya. Juga bintang-bintang untuk kebutuhan manusia, baik yang beredar maupun yang tetap di penjuru langit, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang mencari penunjuk jalan atau arah daripada bintang-bintang tadi. Semua itu berjalan karena sakhar, taskhir, penundukan dari Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan-gerakan yang sudah Allah tentukan. Yang dia masing-masing benda langit tidak akan melampaui gerakan yang sudah Allah tentukan, masing-masing bintang. Dan semua di bawah kekuasaan Allah SWT, di bawah sultan kemahakuasaan Allah SWT. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, sudah lalu ayatnya dalam surat Al-A'raf, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumastawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam pada arsy. Yughshil lailan nahar, dia menutup malam dengan siang. Yatlubu azizan, yang mana malam mengejar siang dengan cepat, berlalu dengan cepat. Wasyamsul qamara wan nujum, juga matahari, bulan, bintang, musakhkharatin bi amri, semuanya tertunduk dalam perintah Allah SWT. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah lah penciptaan dan al-amru dan perintah, ya. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, maha berkah Allah, rabbul alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Madzara lakum, dan seterusnya Allah tunjukkan daripada kenikmatan Allah, ungkit kenikmatan berupa Allah tundukkan semua yang ada di bumi. Dan semua itu terdapat tanda bagi orang yang yadzakkarun, yang mau mengambil peringatan. Wa huwa alladzi sakharul bahra, Allah tunjukkan nikmat yang lain, yaitu dialah Allah yang menundukkan lautan untuk kalian. Litakulu minhu, agar kalian makan dari lautan itu, memakan dari lautan itu lahman torian, daging yang segar, itu ikan. Wa tastakhriju minhu hilyatan, dan kalian bisa mengusahakan untuk mengeluarkan dari laut itu hilyah, perhiasan. Talbasunah, yang kalian pakai perhiasan itu berupa mutiara. Wa tarul fulka mawakhira fi, dan kalian juga melihat perahu itu berlayar, ya, memecah ombak, memecah arus fi, pada lautan itu berlayar padanya. Walitabtagu min fadlih, dan supaya kalian mencari dari karunia Allah, sebahagian dari karunia Allah. Wala'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah ciptakan semua itu supaya tabtagu min fadlih, supaya kalian mencari karunia Allah. Kalian mencari karunia Allah. Supaya kalian mencari karunia Allah dalam arti mencari penghidupan Allah, karena semua itu, semua yang disebut tadi sarana daripada hidupnya manusia, jadi hidup orang manusia ketika dia hidup di dunia. Semua yang Allah tundukkan tadi. Dan supaya kalian bersyukur, menggunakan itu untuk mengingat daripada penciptanya, untuk pada Allah SWT dalam wujud syukur tadi. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 15, Allah SWT berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya, dan Allah menancapkan di bumi itu rawasi,
gunung-gunung. Antamida bikum, agar tidak goncang bersama kalian bumi itu, supaya bumi tidak menggoncangkan kalian. Maka Allah tancapkan gunung-gunung itu sebagai penetralisir daripada goncangan itu, daripada aktivitas inti bumi, ya, magma dan lava semuanya itu di Allah sumber itu berupa gunung, sehingga bumi ini tidak goyang dan aktivitas di bawah. Maka gunung itu disebut sebagai rosiyah, jamaknya rawasi, dari kata rosayarsu, artinya berlabuh, menetap. Di Rusia itu gunung itu dinamakan rawasi karena memang dia yang panjang daripada bumi, sehingga bumi itu tenang. Kalau Allah mau, Allah goncangkan sebagian gunung itu sehingga terjadi berupa gempa vulkanik yang disebut para ahli geologi sebagai gempa vulkanik. Gempa karena aktivitas gunung berapi. Dengan gempa yang barusan terjadi itu gempa tektonik, pergeseran daripada lempeng bumi. Kemudian jadi Allah tancapkan di bumi itu rawasi, gunung-gunung, supaya tidak bergoyang, bergoncang bersama kalian bumi itu. Wa anharon, Allah ciptakan di bumi ini sungai-sungai. Wasubulan, Allah jadikan di bumi itu subulan, jalan-jalan. La'allakum tahtadun, supaya kalian tertunjuki, mendapat petunjuk kepada apa yang tujuan kalian. Dan jadi gunung, sungai, jalan itu ada tanda-tanda alam yang dari situ orang bisa ngeri, bisa menandai arah. Dari arah dari Gunung Arjuna itu sebelah mana, oh sana, kita berarti di mana. Itu dari gunung-gunung itu bisa menentukan jalan, supaya kalian tertunjuki di jalan itu. Sungai-sungai, ada sungai ini, sungai ini, sungai ini, kasih nama sama manusia. Gue tahu dia di mana itu. Ini sungai apa? Di mana dia? La'alakum tahtadun, supaya kalian tertunjuki kepada apa yang kalian inginkan. Wa alamat, dan Allah jadikan tanda-tanda jalan tadi, ma'alimut turuq, alamat. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka itu mengambil petunjuk di malam hari. Di siang hari ada gunung, ada sungai, ada itu buat petunjuk jalan. Di malam hari ada bintang, digunakan untuk menunjuki arah. La'allakum tahtadun. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintanglah mereka mengambil petunjuk. Dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, hanya saja Allah ciptakan bintang-bintang itu untuk 3 perkara: sebagai perhiasan bagi langit, sebagai penunjuk bagi jalan, dan sebagai pelontar bagi setan. Wa ja'alna rujuman lisyayatin, Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, sungguh Allah telah menghiasi langit dunia ini dengan lentera-lentera, itu bintang. Maka di situ berarti fungsi bintang itu adalah sebagai zina, perhiasan. Juga wajalna harujuman lisyayatin, kami jadikan itu sebagai pelontar bagi setan-setan itu, pelontar pada setan yang mencuri dengar berita dari langit. Kemudian dalam surat Jin, wa yastamil ana yajid lahu shihaban rasada, siapa yang mencoba curi dengar sekarang di langit, dia akan mendapati shihaban rasada, panah api yang bergejolak, mengejar dia, rasada yang mengintai dia.
Kemudian maka siapa, jadi kata Qatadah, Allah menciptakan bintang itu untuk 3, untuk perhiasan, pelontar bagi setan, sama wabinajmi hum yahtadun, sama penunjuk jalan. Maka siapa yang berucap tentang bintang selain dari 3 itu yang dia tidak punya ilmu, berarti dia sudah tersesat. Berarti dia memaksakan diri untuk mengetahui sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Itu rantang ramalan bintang. Rantang, ya, ramalan bintang. Itu enggak termasuk 3 ini. Maka siapa yang mengucap tentang bintang selain 3 ini, berarti dia sudah memaksakan diri sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentang. Kemudian afamay yakhluqu kama la yakhluq, itu di antara kesimpulannya. Dari semua itu Allah kemudian berfirman, afamay yakhluqu kama la yakhluq. Apakah Tuhan yang mencipta itu sama seperti Tuhan yang tidak mencipta? Atau apakah zat yang mencipta itu sama dengan zat yang tidak mencipta, yang kau jadikan sebagai Tuhan itu padahal dia tidak mencipta sesuatu apapun? Ya. Wal yakhluqu dzarratan, kata Allah Ta'ala. Wal yakhluqu dzubaban wa yakhluqu dzarratan. Jadi Allah bilang kepada orang-orang yang di oknum-oknum yang dikatakan sebagai Tuhan itu, hendaknya coba suruh mereka membuat satu dzubab, satu lalat saja yang kecil. Atau hendaknya mereka suruh buat satu dzarrah. Bisa enggak? Satu biji yang paling kecil. Ya. Itu saja tidak bisa, bagaimana mencipta yang lebih besar dari itu? Jika sudah tidak mencipta, bagaimana dia dikatakan sebagai ilah? Afama yakhluqu kama la yakhluq afala tadhakkarun. Tidakkah mereka mengambil pelajaran dari itu semua? Bahwa zat yang mencipta jelas tidak bisa disamakan dengan zat yang tidak mencipta, yang mereka oknumkan sebagai Tuhan, mereka posisikan sebagai Tuhan. Dan kemudian Allah juga melanjutkan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Pengampun, kita dituntut untuk mensyukuri semua nikmat itu, ya tidak bisa. Menghitungnya saja tidak bisa, bagaimana mensyukuri semua nikmat? Tapi untungnya Allah itu Maha Pengampun. Ini apa? Pengampun atas keteledoran kita dalam mensyukuri nikmatnya. Rahim, Allah itu juga Maha Penyayang. Allah terima syukur kita cuma dengan 8 huruf. Alhamdulillah, alif lam ha mim dal lam lam ha. Cuma dengan 8 huruf. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an hum yakhluqun. Sedangkan oknum-oknum yang lain yang mereka seru selain Allah, mereka sembah selain Allah berupa berhala dan sebagainya, la yakhluquna syai'an. Mereka semua tidak mencipta sesuatu apapun, wa hum yukhlaqun. Sedangkan mereka dibuat. Patung-patung itu dibuat, bukan? Patung-patung itu dicipta. Bagaimana mereka mencipta? Mereka sendiri dicipta. Ya. Sudah, Pak. Walladzina yad'una min dunillah. La yakhluquna syai'an yakhluqun. Amwatun ghairu ahya. Mereka semua para berhala-berhala itu amwat, adalah benda mati. Ghairu ahya. Ghairu ahya, mereka bukanlah benda-benda hidup, bukanlah makhluk hidup. Ya. Sebagai makhluk saja mereka tidak hidup, bagaimana dijadikan sebagai khalik, sebagai Tuhan. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka tidak akan mengetahui para asnam itu kapan mereka dibangkitkan. Ya. Maka Quran menunjukkan bahwa berhala-berhala itu nanti akan dibangkitkan, seolah-olah Allah ciptakan kehidupan itu pada berhala itu tadi, supaya apa? Supaya berhala itu menyatakan diri berlepas daripada para penyembahnya. Sebagaimana dalam beberapa ayat diceritakan begini. Demikian seperti dalam surat Yunus dan sebagainya. Alaihissalam.
ilahukum ilahu wahid. Maka Tuhan kalian hanyalah Tuhan yang esa. Walladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Maka orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, qulubuhum munkiratun. Tadi mana? Wallahu ya'lamu ya belum ya. Wallahu ya'lamu ma tusirrun ma tu'linun. Sedangkan Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Sedangkan oknum-oknum yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak mencipta sesuatu apapun dan mereka itu dicipta. Amwatun ghairu ahya, mereka adalah makhluk-makhluk benda-benda mati yang tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak akan mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Atau bisa juga hum itu kembali ke penyembahnya. Mereka tidak mengetahui kapan para penyembah itu dibangkitkan. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Walladzina la yu'minuna bil akhirah. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, qulubuhum munkiratun, hati mereka mengingkari keesaan Allah SWT. Wa mustakbirun, sedangkan mereka menyombongkan diri. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, ini Allah mengabari dalam ayat ini bahwa dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang wahid, yang ahad, yang maha esa, al-fardus somad, yang tunggal dan tempat bergantung. Dan Allah mengabari bahwa orang-orang kafir itu hati mereka mengingkari hal itu, mengingkari keesaan Allah SWT. Seperti apa? Seperti dikabarkan oleh Allah dalam ayat yang lain, seperti dalam surat Shad. Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Tuhan al-alihah, ja'alal alihata, apakah Muhammad ini atau utusan ini menjadikan Tuhan-Tuhan itu ilahan wahidah, Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadikan Tuhan yang satu. Dia menjadikan satu Tuhan. Kata mereka, banyak Tuhan saja dah kau urus ya Muhammad, bagaimana satu Tuhan ini? Kata dia, Aja'alal alihata ilahan wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ucapanmu ini sesuatu yang ajib, yang ujab, yang aneh, yang menakjubkan. Masa Tuhan banyak kau mau jadikan satu? Logikanya dibalik sama dia. Padahal harusnya logikanya terbalik. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, atau mereka pahami bahwa Tuhan itu mengurusi urusan masing-masing, seperti mana tuh Hubal, Uzza dan sebagainya, ada urusan masing-masing. Berarti kan masing-masing lemah karena tidak bisa mengurusi yang lain. Nah kalau yang lemah itu bagaimana dijadikan Tuhan? Dan kalau memang itu berkuasa, semua masing-masing itu berkuasa penuh, terus bagaimana ada lebih dari satu yang berkuasa penuh? Maka satu tumpang tindih satu sama lain. Makanya logikanya dibalik sama Quran. Laukan nabi ma'aliyatu ilallah la fasadata, seandainya di bumi di langit ada Tuhan lain selain Allah, pasti akan hancurlah langit dan bumi karena satu Tuhan kepingin demikian, yang lain kepingin yang lain. Kalau sama-sama kuasanya. Nah, kalau enggak, satu kuasa, satu enggak, satu kekuasaannya di bawah itu lah. Terus yang kurang ini bagaimana dijadikan Tuhan? Atau enggak, mereka berbagi sehingga bersatu itu jadi kuasa. Terus bagaimana dijadikan Tuhan separuh-separuh, Tuhan separuh-separuh. Allahu a'lam. Sebagai dalil, sebagaimana dalil yang terkenal dalam Tamanuk dan sebagainya dalam ilmu tauhid. Ratusan ya? Hah? Hanya ratusan, 300. Oh, 360 di sekitar Ka'bah berhala. Dan itu Rasul SAW menghancurkan itu dengan tangannya sendiri. Yang memegang tongkatnya dan mengatakan ja'al haq wa zaqal batil batil kana zahuqa, maka semua daripada berhala itu apa? Tumbang. Sallallahu alaihi wasallam. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka la jarama, tidak diragukan lagi bahwa Allah ini pasti, bahwa Allah itu mengetahui apa yang yusirun, apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong, menyombongkan diri.
Ya, maka tidak heran Allah itu mengerti apa yang mereka sembunyikan daripada kesyirikan itu, daripada pendapat pikiran-pikiran mereka. Dan Allah tidak suka orang yang menyombongkan diri dalam arti menolak kebenaran yang datang itu. Dan seterusnya Allah alam bisawab sampai situ. Ayat berikutnya nanti surah An-Nahl ayat 48 sampai 55. Ada ulama nggak di apa karung atau karung ini tidak pernah dipelajari. Apa? Kan ada istilah karung, ya kilung, karung, taskur enggak. Beda-beda ini. Ya beda dari segi makna beda, tapi tujuannya ya sama. Yakilun, yadzakkarun itu pernah Imam Ghazali itu membahas tentang yadzakkarun itu. Kenapa kok disebut yadzakkarun dari kata zikir? Kalau yatafakkarun, al-fikir itu adalah ijalatul akal atau qalb fi syai'. Fikir itu adalah proses kita mengarahkan kalbu dan pikiran kita kepada sesuatu. Itu fikir. Mengarahkan pikiran dan hati kita kepada sesuatu. Itu fikir. Itu fakkarun. Adapun yakilun lebih kepada tugas akal. Lebih kepada, kalau maknanya sama, cuma ada sisi-sisi dari segi kebahasan atau pengertian yang berbeda. Kalau yakilun lebih kepada perhatian bahwa tugas akal itulah yang ada di dalam potensi manusia itu. Potensi akal itu yang digunakan untuk yang harusnya itu diunggulkan, sehingga dia akal itu sesuai dengan judulnya akal itu artinya mengikat. Hanya kan itu yang dipakai orang Saudi itu namanya iqal, igal, mengikat. Ya, itu iqal namanya, iqal, akal. Iqil artinya ikatlah. Maka di situ ada perhatian bahwa zalikal ayati liqaumi yaqilun. Itu terdapat tanda bagi orang yang mau memfungsikan akalnya, memposisikan akalnya pada posisi yang seharusnya sebagai yang unggul. Kemudian ada punya tafakkarun itu lebih kepada proses fikir itu tadi yang dikerjakan oleh akal. Adapun yadzakkarun itu kalau menurut keterangan Imam Ghazali disebut sebagai zikir. Zikir artinya mengingat. Itu orang yang bisa mengambil yadzakkarun, bisa mengambil peringatan. Atau yatadzakkarun, karena yadzakkarun asalnya yatadzakkarun. Tadzakkur, remember, mengingat kembali. Disebut tadzakkur kata Imam Ghazali karena memang sejatinya ilmu itu tentang fitrah, tentang Quran ini sudah Allah berikan itu mengingat kembali akan janji manusia itu yang ada di alam arwah, alastu bi rabbikum. Sehingga proses untuk kembali kepada fitrah itu kata Imam Ghazali itu disebut sebagai tadzakkur, remember, mengingat kembali. Dan itu sudah namanya mengingat kembali kan berarti sudah pernah ada terus diingat lagi. Itu yatadzakkarun. Nanti kaitannya kalau di pembahasan Imam Ghazali kalimat yatadzakkarun itu dengan bahwa kalbu itu adalah sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan menurut para sufi. Sehingga orang yang membersihkan kalbunya itu dia akan Allah berikan ilmu. Ibarat orang gali tanah, air itu akan muncul dari dalam. Itu teori para sufi. Kalau teori ilmu zahir, itu orang harus belajar dulu baru dia akan dapat ilmu. Ibarat seperti kubangan diisi air diisi jadi penuh. Itu teori ahli zahir. Karena teori ahli batin, tasawuf, itu ibarat tanah digali,
akan muncul air. Hati pun begitu, ketika dia bersihkan dia akan. Makanya disebut yatadzakkarun, karena sebetulnya ilmu itu sudah ada. Itu dibahas oleh Imam Ghazali di Ajaibul Qalb di Ihya. Allahu a'lam tentang keajaiban hati. Ini wakafnya apa? Ahtaduna wa alamat, boleh gitu ya? Iya. Ya boleh wa alamat, tapi sebetulnya kalau secara qiraat itu kan per ayat itu sudah wakaf. Rasul SAW kalau kita masuk merujuk pada beliau itu berhenti di setiap rasul ayat. Setiap ayat itu beliau berhenti. Walaupun kadang-kadang punya keterkaitan makna dengan ayat sebelumnya. Ya, artinya tahtadun wa alamat. Karena wabin najmi hum yahtadun itu ahli tafsir mengatakan itu mubtada lagi. Itu ibtida, wabin najmi hum yahtadun. Terputus dari kalimat yang sebelumnya. Itu. Allahu a'lam. Iya. Sampai mana ya?